Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd faqultu rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma ja'alna wasairal muslimin mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaab rahmatik wanshur alaina hikmataka ya rabbal alamin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Sakmenika kula panjenengan sampun wonten ten akhir Sya'ban. Pertemuan terakhir di bulan Sya'ban. Insyaallah Senin ngajeng niku napa sampun Ramadan? Sampun nggih, awal nggih. Insyaallah awal. Dados kula mangke mucale niku subuh dinten Selasa nggih. Kula badhe maosaken napa sing diwangsal-wangsuli kalih Abah Yai nggih saged diarani niki sunnah Abah Yai. Saben-saben akhir wulan Sya'ban Abah niku mesti maosaken khutbah terakhire Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ten wulan Sya'ban. Khutbah pada hari terakhir bulan Sya'ban. Bahkan singen kula tasih imut dicetak khutbah niku sing diterjemahno dening Abah. Niki badhe kula waosaken lan kula terjemahno. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari terakhir dari bulan Sya'ban sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu wa arda. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azimun. Syahrun mubarakun." Wahai segenap manusia, sungguh nggih sampun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, qad adhallakum syahrun 'azimun." Wahai manusia, telah menaungi kalian, telah datang bayangan suatu bulan yang agung kepada kalian. Syahrun mubarakun, suatu bulan yang diberkahi. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Suatu bulan
yang di dalamnya terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawu'an. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan puasanya sebagai suatu kewajiban. Dan Allah jadikan qiyamul lailnya, yakni salat tarawih, sebagai suatu ibadah sunnah. Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwah. Barang siapa di dalamnya mendekatkan diri dengan suatu perkara dari kebaikan, yakni amalan sunnah, maka dia seperti orang yang sedang menunaikan ibadah wajib di bulan selainnya. Wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwahu. Dan barang siapa di dalamnya menunaikan suatu ibadah wajib, maka dia seperti orang yang menunaikan 70 kali ibadah wajib di bulan selainnya. Wa huwa syahru sabri. Dan dia adalah bulan kesabaran, yakni bulan untuk melatih kesabaran. Wa sabru thawabuhul jannah. Sedangkan kesabaran pahalanya adalah surga. Wa syahrul muasah. Dan dia adalah bulan tolong menolong, bulan saling memberi. Wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Dan suatu bulan yang di dalamnya bertambahlah rezeki orang mukmin. Man fattara fihi shaiman kana maghfiratan lidzunubihi wa itqa raqabatihi minan nar wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yantaqisa min ajrihi syai'un. Barang siapa berbuka puasa di dalamnya kepada orang yang sedang berpuasa, maka hal itu menjadi suatu pengampunan bagi dosa-dosanya dan pembebasan budak dan pembebasan dirinya dari api neraka. Dan dia mendapatkan seperti pahala orang yang dia beri buka puasa tanpa terkurangi sedikit pun dari pahala orang tersebut. Qalu, para sahabat berkata, laisa kulluna najidu ma yufattiru shaim. Tidaklah seluruh kami mendapati apa yang bisa dipakai untuk berbuka orang yang berpuasa. Faqala, lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'tillahu hadza thawab man fattara shaiman ala tamratin au syurbati ma'in au madqati labanin. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan ini kepada orang yang memberi buka puasa terhadap
orang yang berpuasa atas sebiji kurma atau seteguk air atau seteguk susu. Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Dan dia adalah suatu bulan yang awalnya adalah rahmah dan pertengahannya adalah ampunan dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nar. Barang siapa meringankan beban budaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan membebaskannya dari neraka. Wastakthiru fihi min arba'i khisalin. Dan perbanyaklah di dalamnya 4 perkara. Khoslataini turduna bihima rabbakum. 2 perkara yang kalian membuat ridha Tuhan kalian dengannya. Wa khoslataini la ghina bikum anhuma. Dan 2 perkara yang kalian butuh terhadapnya. Fa ammal khoslatani allatani turduna bihima rabbakum. Maka adapun 2 perkara yang kalian membuat Tuhan kalian ridha dengannya, fa syahadatu alla ilaha illallah, adalah syahadatu alla ilaha illallah, wa tastaghfirunahu, dan kalian meminta ampunan darinya. Wa ammal latani la ghina bikum anhuma, dan adapun 2 perkara yang kalian butuh terhadapnya, fatas'alunallahal jannah, adalah kalian meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'udzuna bihi minan nar, dan kalian meminta perlindungannya dari api neraka. Wa man asba'a fihi shaiman, dan barang siapa di dalam bulan Ramadan tersebut memberi makan seorang yang berpuasa sampai kenyang, saqahullah min haudi syurbatan la yadma'u hatta yadkhulal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minum dari telagaku 1 teguk yang dia tidak akan haus lagi hingga dia masuk ke dalam surga. Ini adalah suatu kabar gembira bagi kita yang sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-karunia di dalam bulan Ramadan. Dari hadis tadi ada beberapa karunia yang tersampaikan. Yang pertama, adanya malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadan. Suatu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tepat pada malam tersebut, maka dia seperti melakukan ibadah selama 1000 bulan tanpa henti, tanpa tidur, tanpa makan, tanpa minum, tanpa istirahat. Terus dia ibadah. Bahkan nilainya lebih baik orang yang beribadah pada malam itu dibandingkan nilai orang yang beribadah tanpa henti selama 1000 bulan. Jika ada orang yang bersedekah kepada orang fakir atau kepada masjid atau kepada musola,
atau kepada tempat pendidikan agama atau yang lainnya bertepatan dengan malam tersebut, maka dia seperti tidak henti-hentinya bersedekah selama 1000 bulan tanpa berhenti. Bahkan pahalanya lebih baik orang yang bersedekah pada malam Lailatul Qadar. Begitu pula dengan sholat, begitu pula dengan perbuatan ibadah yang lain. Abah Yai niku singen sampun dibagi, mempersiapkan uang yang setiap malam disodakohkan. Biasanya disodakohkan ke Masjid Jame' Singosari. Itu yang saya tahu sebab biasa dititipkan. Belum yang lain-lain. Kalau di Masjid Jame' Singosari itu setiap malam 100.000 itu dititipkan. Besok 100.000 lagi. Besok 100.000 lagi. Itu satu tempat yang saya tahu. Karena beberapa kali dititipkan. Karena beliau sudah akhir-akhir masa tuanya, beliau sudah tidak kuat untuk malam hari iktikaf ke masjid. Dengan harapan barangkali ada satu malam di antara malam-malam Ramadan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Jenengan bisa niru caranya. Kalau misalkan punya lebih duit ya jangan 100.000, 1 juta. Kalau tidak ya kurang dari itu 50.000. Kalau tidak ya 10.000. Kalau tidak ya 1.000 wis Kak Popo 1.000. 1.000 tapi ping Mbak. Kalau pas dapat malam Lailatul Qadar jangan meremehkan ibadah yang kecil. Sebab sesuatu itu kalau sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang kecil. Pasti besar. Apalagi pas Lailatul Qadar 1.000 ya seperti 1.000 tahun, 1.000 bulan, 82 tahun lebih 3 atau 4 bulan. Itu sedekah terus. Salat juga begitu. Setiap malam beliau nambah salat. Setiap malam beliau membaca Al-Quran. Setiap malam beliau menyenangkan keluarga. Setiap malam beliau melakukan hal-hal, banyak hal. Itu kalau misalkan seandainya dapat, Masya Allah. Dapat semua. Ini adalah suatu hal yang perlu ditiru. Kemudian karunia yang lain yang Allah berikan di bulan Ramadan yang dapat kita petik dari hadis tadi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang maknanya siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu ibadah sunnah, maka nilainya sama dengan mengerjakan kewajiban di bulan lain. Jadi satu ibadah sunnah pahalanya sama seperti ibadah wajib. Panjenengan sholat sunnah, maka pahalanya sama seperti sholat wajib. Sedangkan siapa yang mengerjakan suatu kewajiban dalam bulan Ramadan, maka sama dengan menjalankan 70 kewajiban di bulan lain. Jenengan sholat subuh di bulan Ramadan, kalau di bulan lain ya cuma 1 kali saja pahalanya. Kalau bulan Ramadan jenengan sholat subuh sama seperti sholat subuh 70 kali. Nanti zuhur, sholat zuhur sama seperti sholat zuhur 70 kali. Sholat asar sama seperti sholat asar 70 kali dan seterusnya. Begitu juga dengan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Kemudian poin yang keempat,
Rezeki orang mukmin ditambah di bulan Ramadan. Mboten enten tiyang mukmin keluwen nek bulan Ramadan kecuali awan keluwen kabeh. Nek ana sing wareg awan lah niki blaen niki mari marung rawon rupane. Tidak ada orang yang kurang di bulan Ramadan itu, Masya Allah, orang mukmin itu rezekinya melimpah. Walaupun rezeki itu tidak berupa uang. Ya, setiap hari jarang mangan kolek, tiap hari jadi makan kolek. Jarang makan kurma jadi makan kurma. Apalagi sekarang, gedang goreng, sembarang. Pokok sergep nang musala Darussalam insyaallah lah. Nggih. Niku sing golongan wong sing nggih pados. Tapi nggih wonten tiyang sing saben dinten maringi. Tak ngoten nah. Kenapa kok bisa memberi? Karena memang ada rezeki lebih. Sing mboten saged maringi napa-napa nggih rezeki rupa napa rupa diparingi. Angsal takjilan gratis. Angsal tedoan gratis. Lho niku bulan Ramadan lak ngoten nggih. Mangke taraweh, mantune taraweh nggih ngoten, tadarus niku medal malih napa? Nggih. Kopi gratis. Nayamul. Kopi gratis. Enak kan kopi gratis itu. Mboten sing garakno enak senes gratis sih. Nggih, tidak pakai masak air dan udah. Wis pokoke trimo dadi kari ngombe. Niku sing enak niku. Kadang nggih gratis rupa bubukan nggih rasa-rasen. Ndamel nggih. Masya Allah lek Ramadan niku serba komplit pokoknya nyepak. Niku nek sing sapa? Nggih, sapa musala, sapa masjid. Nah niku lak tiyang mukmin ten musala ten masjid. Kadang kala sing boten sapa masjid, boten sapa musala, imane ya gak pati apik niku nggih nambah rezekine. Insyaallah. Lajeng enten malih karunia Allah taala barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa kepada seseorang yang berpuasa, maka dia akan diampuni dosanya, dibebaskan dari api neraka, dan punya pahala yang sama seperti pahala orang yang dia beri buka puasa tadi. Para sahabat nanya, loh kami ini tidak semuanya kaya wahai Rasulullah, ada yang tidak punya apa-apa. Kata Rasul SAW, pahala diampuni dosa, bebas api neraka, terus dapat pahala puasa yang dimiliki oleh orang yang dia beri itu didapatkan walaupun hanya berupa takjilan 1 butir kurma, atau 1 teguk air putih, atau 1 teguk susu, walaupun bukan susu murni, susu yang sudah kecampuran air. Pokoknya mambu susu titik ambek warnane rodok putih titik dapat. Masya Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, nek sing sampai wareg nggih lebih. Nek sing sampai wareg mboten kok sabutir kurma tok, niku nggih angsal tambahan napa? Tambahane memberi akan mendapatkan 1 teguk minuman dari telaga haud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia tidak haus lagi selama-lamanya sampai dia masuk ke dalam surga. Artinya masuk ke dalam surga. Terus bulan Ramadan ini awalnya penuh dengan rahmat, pertengahannya penuh dengan ampunan, dan terakhirnya pembebasan manusia dari adab neraka. Kemudian barang siapa yang meringankan beban pekerjaan budak-budaknya, Abayai sanjang nek saiki mboten enten budak yo rewange, karyawane. Barang siapa meringankan beban mereka dari pekerjaannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya
dan membebaskannya dari api neraka. Nah niki para juragan niki. Para juragan niki pun khawatir untunge kirang. Sebab senajan jenengan kirang 1 juta taruh kata nggih. Bayar penuh tapi pekerjaannya berkurang karyawannya. Nah, ini kan rugi hitung-hitungan. Rugi ini 1 juta, lek 2 karyawan, 3 karyawan ini 1 juta. Gak apa-apa. Sebab 1 juta jenengan saged damel tumbas tiket surga. Murah surga 1 juta ini. Ngoten nggih. Murah. Tapi jangan sampai, iya saya kurangi beban karyawan saya, tapi juga bayaran dipotong. Padha ae. Mboten mlebet niki. Ah niki alhamdulillah mantun niki wulan Ramadan. Niki tasik sak hadis, dereng hadis-hadis lintu-lintune kathah tentang keutamaan wulan Ramadan. Mugi-mugi panjang umur, sehat walafiat. Mugi-mugi saged angsal taufik hidayah memakmurkan wulan Ramadan, mendapatkan semua karunia-karunia yang Allah siapkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil iman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah.